Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf perifer ya. Jadi sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu bahwa penjelasan saya yang berkaitan dengan sistem saraf yang kalian sudah mendapatkan penjelasan di perkuliahan kita yang lalu, bahwasanya sistem saraf kita itu terdiri dari dua ya, yang ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Dimana kita tahu sistem saraf pusat itu ada otak ya sebagai bagian yang penting dalam pengaturan sistem saraf kita, dan ada sumsum tulang belakang. Kemudian untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf perifer ya. Tentu masih ada kaitannya dengan sistem saraf pusat, karena bisa dikatakan ini adalah kelanjutan ya dari sistem saraf pusat kita sebagai penerima stimulus. Baik, apa sih sistem saraf perifer itu ya? Jadi sistem saraf perifer itu sistem saraf yang di dalamnya tentunya banyak saraf-saraf sebagai penyusunnya ya, yang terdiri dari sel-sel yang membawa informasi baik ke dan dari sistem saraf pusat ya. Jadi saya sudah menyebutkan tadi masih ada kaitannya dengan sistem saraf pusat karena memang ini adalah kelanjutannya, atau bisa dikatakan sebagai penghubung, karena tidak akan mungkin apa yang sudah kita terima sebagai stimulus tadi tidak diteruskan ke organ-organ yang bersangkutan. Jadi dengan adanya sistem saraf perifer ini diharapkan kita akan mengerti apa yang akan diinginkan oleh tubuh kita ya. Jadi jangan sampai tidak ada keseimbangan, akhirnya homeostasis dalam tubuh kita itu akan kacau balau ya. Jadi itu yang menjadi titik poinnya ya, bahwasanya penting sekali kedua-duanya ini. Jadi tidak hanya sekedar saraf pusat saja, tetapi saraf perifer pun juga harus diperhatikan ya. Dalam hal ini ada dua tipe sistem saraf perifer ya. Yang pertama ada afferent atau sensorik, yang kedua adalah efferent atau motorik ya. Jadi ini masih ada kelanjutannya antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah afferent atau sensorik, karena sensorik ini paling banyak ditemukan di organ-organ sistem indera ya, yang itu berkaitan langsung dengan stimulus yang itu dari faktor lingkungan ya. Jadi misal seperti indera peraba, kemudian indera pengecap, indera penglihatan, nah itu semua banyak sekali ditemukan saraf-saraf perifer ya, yang sebagai penerima stimulus, yang nantinya akan dihantarkan, akan diteruskan ya informasi tersebut dari reseptor sensorik menuju sistem saraf pusat yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi jelas sekali bahwasanya memang keterkaitan antara saraf pusat dengan saraf perifer itu begitu erat. Kemudian yang kedua adalah efferent atau motorik ya. Jadi setelah sistem saraf pusat kita itu menerima informasi yang dihantarkan oleh afferent atau sensorik, itu akan diteruskan menuju ke organ-organ yang memang itu sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi intinya ingin melakukan apa seperti itu. Di sini bisa dalam bentuk otot ya. Otot saya rasa banyak sudah dipahami begitu jelas ya, bahwasanya memang otot itu harus ada di setiap organ-organ tubuh kita ya. Atau kelenjar jika itu berupa perintah atau informasi untuk mengeluarkan atau mensekresikan zat-zat tertentu yang itu dilibatkan dalam metabolisme tubuh kita, misal seperti hormon ya, hormon insulin atau hormon glukagon ya, kalau itu dalam kaitannya dengan pengaturan gula darah dan lain-lain. Kalau yang berkaitan dengan otot ini tentunya ada respon ya, respon yang berupa gerak ya. Jadi bisa dikatakan apapun yang kita lakukan, baik itu sifatnya gerak yang disadari maupun gerak yang tidak disadari, itu semua ada peran dari motorik dan sensorik ya. Baik, sebelum saya melangkah lebih lanjut untuk menjelaskan berkaitan dengan sistem saraf perifer ya, jadi lebih utama dulu kalian harus mengetahui ya, bahwasanya sel-sel penyusun dari saraf kita itu atau yang disebut dengan neuron ya, itu memiliki bagian-bagian yang mempunyai fungsi masing-masing. Nah, fungsi-fungsi ini tentunya sangat menunjang dari fungsi secara keseluruhan sistem saraf, baik itu sistem saraf pusat maupun sistem saraf perifer ya. Jadi kita tahu ini adalah struktur mikroskopis ya dari sel saraf kita ya, bahwasanya
sel saraf kita itu mempunyai apa itu dendrit, apa itu nukleus ya, memiliki badan sel, memiliki akson ya, memiliki sel squam, memiliki selubung mielin, nodus rangkier, dan akson terminal ya. Jadi akson terminal ini bisa dikatakan sebagai penghubung dengan sel saraf yang lain. Jadi sel-sel saraf itu dia seperti estafet ya, dia menyambung antara satu sel dengan sel yang lain. Oke, kita lihat satu persatu ya. Untuk bagian inti sel, jadi inti sel ini ada di bagian tengah seperti ini ya. Kita tahu bahwa inti sel dalam sel saraf saya rasa sama ya dengan sel-sel yang lain, dia sebagai pengatur ya, pengatur seluruh kegiatan atau aktivitas sel. Jadi bisa dikatakan di sini adalah bagian utamanya, bagian utama untuk mengkoordinasikan antara satu sel dengan sel yang lain untuk melakukan aktivitas fungsinya masing-masing ya. Jadi ada dendrit ya. Dendrit ini sebagai penghubung impuls rangsang dari reseptor ke badan sel ya. Bahwasanya reseptor ini tentunya nantinya akan berhubungan langsung dengan faktor lingkungan ya, yang memberikan stimulus. Itu nanti akan diterima oleh reseptor yang ada di sistem indera kita, yang nantinya akan diteruskan ke badan sel ya. Kemudian badan sel itu sendiri ya, ini jadi bentuknya lebih luas atau lebih besar daripada bagian-bagian yang lainnya. Ini dia menerima impuls rangsang dari dendrit, yang itu menerima informasi atau stimulus dari reseptor ya, yang nantinya akan dilanjutkan ke akson ya. Kemudian akson itu menghubungkan impuls saraf ke sel saraf berikutnya atau efektor ya, atau bisa disebut organ yang disarafi. Jadi tergantung dari organ apa yang sekiranya sedang bekerja ya. Kemudian selubung mielin ya. Selubung mielin ini bisa dikatakan sebagai pelindung atau penyelubung ya, pelindung akson atau neurit, yang kita tahu bahwa saraf kita itu kan sangat sensitif juga ya dengan kerusakan. Jadi jangan sampai rusak dengan hal-hal yang bersifat mekanis, yang itu baik sengaja maupun tidak sengaja ya, karena banyak aktivitas-aktivitas kita yang tanpa kita sadari, kalau tidak hati-hati itu bisa mengganggu dari stabilitas dari saraf, apalagi kalau itu memang sengaja kita rusak ya. Nah itu, jadi aktivitas-aktivitas yang sekiranya bisa merusak sel saraf itu dengan adanya mielin itu bisa diminimalisir. Kemudian sel squam ya, sel squam ini membentuk jaringan yang membantu menyediakan makanan dan membantu regenerasi dari akson. Jadi sel saraf itu juga butuh makan ya. Bahwasanya kita tahu bahwa sel saraf itu beda loh dengan sel-sel yang lain. Bedanya apa? Jadi sel saraf ini sangat sulit sekali untuk mengalami regenerasi ya. Oleh karena itu dalam hal pertumbuhannya atau dalam hal pembelahannya itu harus memenuhi segala komponen yang dibutuhkan oleh sel saraf itu. Kita tahu kalau kita melihat beberapa orang yang sengaja ya membuat sel sarafnya rusak, misal mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba, nah itu kan sama aja sengaja ya, sengaja untuk merusak sel saraf kita. Nah itu sebagai penanda bahwasanya kalau suatu hari nanti dia berhenti ya, atau mungkin rehab, itu kalau sudah mengalami fase di mana dia sudah terlalu kecanduan ya, bahkan levelnya sudah high, sudah tinggi, itu sangat kelihatan sekali ya bahwasanya sel-sel sarafnya tidak akan bisa bekerja seperti sel-sel saraf normal seperti itu. Kemudian nodus Ranvier, jadi nodus Ranvier ini mempercepat transmisi impuls saraf. Jadi mempercepat impuls rangsang. Jadi di sini kita tahu bahwa pergerakan dari sel saraf itu kan bentuknya estafet ya. Jadi satu sel dengan sel yang lain, bahkan harus ada loncatan-loncatan untuk mempercepat informasi yang disampaikan. Itu tidak boleh telat sedikit pun. Kalau sampai telat ya itu tadi, maka akan mengganggu sistem metabolisme dalam tubuh kita. Oleh karena itu sangat diperlukan apa itu nodus Ranvier ya. Jadi untuk mempercepat transmisi ya, atau penyebaran dari sinyal-sinyal atau informasi-informasi yang dibawa dari satu sel ke sel yang lain. Kemudian ada sinapsis ya. Jadi sinapsis ini sebagai penghubung antara ujung akson suatu sel saraf dengan dendrit sel saraf yang lain. Jadi
untuk adanya estafet itu kan tentunya membutuhkan satu sel, dua sel, bahkan ribuan sel ya. Jadi antara satu sel dengan sel saraf yang lain itu harus ada yang mengaitkan ya. Ini ada istilah akson. Baik, ini adalah sel saraf secara mikroskopis ya. Jadi kita tahu secara mikroskopisnya bahwasanya sangat terlihat jelas di sini ada badan sel, kemudian ada intinya. Dan ini serabut-serabut ini kita sebut dengan istilah perpanjangan sel ya, atau dendrit tadi, yang nantinya akan menghubungkan dengan badan sel ketika dia menerima stimulus dari organ-organ untuk indera. Jadi apapun itu reseptor yang memang menerima dari stimulus rangsangnya. Kemudian, sekarang kita masuk ke intinya, bahwasanya sistem saraf perifer itu terdiri dari dua macam ya, ada sistem saraf somatik sama sistem saraf otonom. Untuk yang somatik ada sistem saraf spinal dan saraf kranial ya, sedangkan yang otonom itu ada simpatik dan ada parasimpatik. Untuk yang somatik ya, jadi untuk yang saraf somatik tentunya ini juga bagian dari saraf tepi atau perifer ya, yang fungsi secara utamanya adalah untuk membawa informasi motorik dan sensorik baik ke dan dari sistem saraf pusat ya. Kemudian sistem saraf somatik ini bersifat voluntari ya, berada di bawah pengaruh kesadaran. Bahwasanya ini akan menjadi penentu dari semua perintah atau informasi yang nantinya akan diteruskan ya untuk ke sistem saraf motorik ya. Jadi untuk saraf somatik ini terdiri dari saraf yang terhubung ke kulit, organ sensorik, dan semua otot rangka. Jadi dia lebih menuju atau lebih dominan untuk meneruskan ke sistem saraf motorik. Kemudian bertanggung jawab untuk hampir semua gerakan otot serta memproses informasi sensorik yang datang melalui rangsangan eksternal, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penglihatan. Jadi untuk saraf somatik ini ada dua macam ya, sudah saya sebutkan tadi, ada spinal nerve atau saraf tulang belakang atau cranial nerve atau saraf kepala. Oke, satu persatu akan saya jelaskan, tapi sebetulnya ini saya sudah sempat menyinggung di materi kita yang pertama ya, sistem saraf. Jadi saraf tulang belakang ini sudah saya sebutkan bagian-bagiannya, mungkin di sini sebagai penunjang ya untuk lebih memahami dari kerja dari sistem saraf perifer. Jadi untuk spinal nerve atau saraf tulang belakang ini saraf yang berperan pada proses pengiriman sinyal dari otak ke seluruh tubuh dan sebaliknya ya. Jadi ini betul-betul menjadi poin pentingnya, bahwasanya jangan sampai ada gangguan untuk saraf ini. Kenapa? Karena kalau sampai ada gangguan, misalkan terjadi kerusakan, tentunya akan ada hambatan di sana untuk meneruskan informasi ya. Tentunya juga akan mengganggu beberapa fungsi tubuh seperti hilangnya sensor motorik dan kendali gerak ya. Baik itu dalam bentuk lambatnya gerak atau justru malah gerak yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kita mempunyai gerak yang tanpa kita sadari terus bergerak seperti itu. Ini kan sangat mengganggu dalam aktivitas kita ya. Jadi untuk saraf tulang belakang itu ada 31 pasang saraf ya, yang terdiri dari 8 pasang ruas tulang leher, kemudian 12 pasang ruas tulang dada ya, thorax. Kalau yang untuk leher adalah cervical. Kemudian 5 pasang ruas tulang punggung bawah, lumbar ya, 5 pasang ruas tulang panggul, sakral, dan 1 pasang ruas tulang ekor ya. Jadi ini semua adalah bagian dari saraf tulang belakang. Nah ini sudah saya sebutkan juga kan ya di pertemuan kita sebelumnya, bahwasanya ada saraf servikal ya antara C1 sampai C8, ada saraf torakik T1 sampai T12, ada lumbar nerve, ada sacral nerve ya S1 sampai L5, S1 sampai S5. Nah ini semua mempunyai fungsi masing-masing ya. Tentunya fungsi itu tidak akan bisa tergantikan kalau terjadi kerusakan-kerusakan gitu. Kemudian dari apa yang sudah saya jelaskan itu ada juga yang disebut dengan plexus ya. Jadi plexus itu adalah beberapa saraf yang menyatu menjadi sebuah jaringan saraf ya, atau berkas saraf besar bercabang. Jadi dia terdiri dari beberapa saraf yang bersatu membentuk suatu fungsi ya, seperti plexus cervicalis ya,
seperti plexus branchialis. Jadi untuk yang plexus cervicalis itu terdiri dari gabungan saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma ya. Jadi ini yang ada kaitannya juga dengan sistem pernafasan. Jadi meskipun dia letaknya di leher, tapi betul-betul dia juga berperan dalam proses pernafasan diafragma ya. Kemudian plexus branchialis ini mempengaruhi bagian tangan ya. Jadi pergerakan tangan kita juga itu dipengaruhi oleh area branchialis ini. Kemudian plexus lumbosacralis ini gabungan dari lumbar dan sakral ya, mempengaruhi bagian pinggul dan kaki. Nah, ini. Jadi untuk plexus cervicalis ya, jadi yang saya kasih tanda merah ini adalah penyusun dari plexus cervicalis. Ada C1, C2, C3 dan C4 ya. Jadi ini semua yang menopang area leher kita, bahu dan diafragma. Jadi kalau dilihat di gambar sebelumnya tadi ya, sangat jelas sekali bagian C1, C2, C3, C4, silahkan dibaca lagi. Untuk secara spesifik ya, itu dapat dilihat pada gambar ya. Jadi C1, C2, C3 dan C4. Ini saling keterkaitan dengan satu dengan yang lain ya. Jadi di sini untuk plexus cervicalis ini dibentuk oleh divisi anterior ya, dari 4 saraf cervicalis superior C1 sampai C4. Jadi tadi yang disebut istilah gabungan dari beberapa saraf ini maksudnya ya. Jadi tidak hanya satu saraf saja, tapi untuk yang plexus cervicalis itu ada 4. Kemudian ini terletak dalam ruangan tepat di belakang otot sternocleidomastoideus ya, yang memberikan percabangan superficial dan percabangan dalam. Jadi ini ada percabangan superficial yang saya sebutkan ini dan percabangan dalam. Jadi kalau untuk yang percabangan superficial ini dia mempersarafi bagian kulit ya, struktur superficial dari kepala, leher dan bahu. Sedangkan untuk yang percabangan bagian dalamnya itu mempersarafi struktur leher yang lebih dalam dan termasuk otot-otot leher anterior dan diafragma ya. Jadi itu ada beberapa bagian-bagian yang memang menjadi pendukung ya dari peran plexus cervicalis, yang itu berkaitan dengan percabangan, baik itu percabangan superficial maupun percabangan dalam. Yang kedua, plexus branchialis ya. Kalau untuk yang plexus branchialis ini yang saya kasih tanda merah ini ya, dari C5 sampai T1 ini sudah kolaborasi ya. Jadi tidak hanya cervicalis tapi juga torakik ya, bagian torak. Jadi peran utamanya adalah memberikan suplai saraf ke bagian atas ekstremitas ya, dan juga memiliki sensor dan motor cabang ke dinding torak bagian atas dan beberapa struktur servikal. Kemudian berasal dari divisi anterior ya, ventral rami, dari 4 saraf cervical spinalis bawah C5 sampai C8 ya. Kemudian ada beberapa yang perlu diperhatikan di sini. Ada yang ketinggalan ya di sini saraf. Jadi selain 4 saraf cervical spinalis bawah C5 sampai C8, juga ada torakik 1 yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak hanya cervicalis tapi juga ada torakik 1. Kemudian di sini ada cabang anterior truncus superior dan medius ya, yang ada di C5, C6 dan C7 ya. C5, C6 dan C7. Ini adalah cabang anterior truncus superior dan medius yang membentuk fasciculus lateralis ya. Kemudian ada cabang anterior truncus medius C7 dan truncus inferior C8 dan T1 ya, membentuk fasciculus medialis. Kemudian cabang posterior dari ketiga truncus membentuk fasciculus posterior. Ini untuk yang plexus branchialis. Kemudian yang ketiga adalah plexus lumbosacralis ya. Di sini mempersarafi bagian tungkai bawah ya. Jadi ini ada area bawah ya. Ada plexus lumbalis, ada plexus sacralis ya. Jadi ada bagian medial, ini adalah cabang plexus lumbalis, dan bagian lateral dan posterior ini cabang plexus sacralis, karena lumbosacralis itu kan dia gabungan dari lumbar dan sacralis ya. Kalau untuk yang plexus lumbalis itu tersusun atas cabang anterior saraf ya, saraf spinal L1 sampai L4 ya, L1
L2, L3 dan L4 yang memberikan percabangan N cutaneus femoralis lateral, N femoralis dan N genitofemoralis dan N obturatorius ya. Kemudian kalau untuk yang plexus sacralis itu disusun oleh cabang anterior saraf spinal L4 sampai S3 ya. Jadi ini adalah area plexus sacralis ya, dari L4, L5, S1, S2, S3. Kemudian ini menjadi saraf perifer kutan ya, yang berasal dari plexus sacralis yang meliputi N gluteus superior dan anterior ya, N cutaneus femoralis posterior dan N ischiadicus ya. Jadi mungkin memang istilah-istilah ini tidak mungkin saya sebutkan di sini semua penjelasannya satu persatu, karena tentunya nanti akan banyak sekali space PowerPoint yang akan disampaikan ya. Jadi silakan kalian bisa membaca sendiri apa sih itu N gluteus ya, apa sih itu N cutaneus ya, dan lain-lain. Jadi harapannya lebih bisa menambah wawasan atau ilmu dari beberapa referensi yang mungkin bisa kalian cari di internet atau dari buku. Nah, sekarang kita masuk ke bagian saraf kepala atau cranial nerve ya. Jadi saraf kepala ini terdiri dari 12 pasang saraf ya, yang berasal dari atau langsung dari otak ya, yang memiliki fungsi mengumpulkan dan menghubungkan informasi dari otak ke bagian tubuh lain, terutama kepala dan leher ya. Nah, ini termasuk ke dalam sistem saraf sadar yang terdiri dari 3 pasang saraf jenis sensorik ya, 5 pasang saraf jenis motorik, dan 4 pasang saraf jenis gabungan. Jadi ke-12 itu bisa kalian lihat pada tabel ini ya, dari 1 sampai 12 ada saraf 1, saraf 2, saraf 3 dan seterusnya ya, dimana setiap saraf ini memiliki fungsi atau peran masing-masing. Seperti saraf 1 itu untuk olfaktorius, saraf 2 untuk optikus ya, saraf 3 untuk oculomotorius dan seterusnya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Ini adalah keseluruhan dari 12 saraf kranial yang ada di area kepala kita ya, dari 1, 2, 3 sampai 12 ya. Jadi ini semua itu harus dalam kondisi baik ya, supaya terkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Tentunya ini akan menjadi sulit kalau ada satu saja yang mengalami gangguan atau hambatan dalam fungsinya. Nanti akan kita bahas satu persatu atau setiap bagian ya. Jadi yang pertama adalah saraf 1 atau olfaktorius ya. Jadi kalau di bagian otak ya, ini adalah otak kita, ada bagian yang seperti menjulur seperti ini ya, ini adalah bagian olfaktori ya. Jadi kalau secara ilustrasinya dapat kita lihat di sini ya, berarti ini berkaitan dengan apa ini? Ya, berkaitan dengan reseptor penciuman ya, berarti indera penciuman. Di sini termasuk dalam saraf sensoris ya, yang tentunya dia menerima rangsangan dari luar, yaitu berupa aroma-aroma yang dia menjadi reseptor utama dalam indera penciumannya. Jadi saraf ini akan menembus tulang tapis ya. Jadi tulang tapis kemudian masuk ke dalam otak ya, dan kemudian bersinaps atau dia akan memberikan sinyal-sinyal untuk diteruskan dengan neuron tractus olfaktorius pada bulbus olfaktorium. Jadi kalau kalian masih ingat bagian otak kita ya, ada bagian olfaktorius, jadi ini akan diteruskan di sana untuk memberikan respon terhadap stimulasi atau sinyal-sinyal yang diberikan dari organ indera penciuman ini. Kemudian berasal dari epitelium olfaktorium mukosa nasal ya, berarti berkaitan dengan sistem pernapasan kita, area hidung yang di dalamnya ada sel penunjang, sel basal, dan sel olfaktori. Jadi kalau kalian lihat pada gambar ya, ini kan organ hidung kita ya. Jadi hidung itu termasuk ke dalam organ indera penciuman ya. Ada yang namanya saluran olfaktori ya, kemudian ada olfaktori bulb ya. Nah, ini adalah frontal lobe ya, dalam cerebral hemisphere ya, bagian otak ya. Jadi nanti akan diteruskan melalui tulang tapis ya untuk masuk ke bagian otak, yang kemudian akan diteruskan informasi tersebut sebagai sinyal ya atas apa yang menjadi stimulusnya.
Kemudian diketahui juga kan tadi bahwasanya dia berasal dari epitel olfaktori. Jadi penyusunnya adalah sel-sel epitel ya. Ada akson, ada sel penunjang ya, ada reseptor, ada dendrit, ada silia. Jadi memang ciri khas dari saraf satu ya atau olfaktorius ini ada bagian silianya. Di mana silia ini yang nantinya akan memberikan respon khusus ya terhadap stimulan-stimulan yang diberikan ya, bisa berupa apa namanya itu aroma atau mungkin bau-bau ya. Nah ini juga bisa menjadi identifikasi secara khusus karena adanya silia. Kemudian terdapat kemoreseptor olfaktori ya, yang ini terletak pada epitelium ya olfaktori yang ada di langit-langit hidung. Jadi di area-area atas hidung kita itu ada kemoreseptor olfaktori ya. Jadi kemo berarti dia sangat sensitif sekali dengan bahan-bahan kimia yang itu bisa dimaksudkan dalam hal aroma ya, maksudnya untuk menimbulkan suatu respon yang nantinya akan diteruskan ke otak. Saraf yang kedua adalah optikus ya. Jadi ini adalah bagian optik ya, sudah sangat jelas sekali dengan istilah optikus ya. Jadi di sini dapat dilihat bahwasanya termasuk dalam saraf sensori ya, sama dengan olfaktorius tadi, yang berfungsi mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak ya. Jadi kenapa kita bisa melihat sesuatu yang ada di hadapan kita ya, baik itu jarak dekat ataupun jarak jauh, selama tidak ada gangguan dari organ mata kita ya, itu karena adanya saraf sensori dari optikus tadi. Kemudian dia menerima rangsang dari mata, di mana di mata kita itu ada sel kerucut dan sel batang yang akan menghantarkannya ke otak ya untuk diproses lebih lanjut sebagai persepsi visual melalui badan sel akson yang membentuk saraf optik di bola mata. Yang tentunya di sini dibantu karena adanya retina ya, yang bisa menerjemahkan dari gambar yang mungkin ada di hadapan kita. Ada kiasma optik, ada traktus optik, ada nukleus geniculat lateral, ada optik radiasi, ada visual cortex ya. Ini semua adalah bagian-bagian yang ada di dalam saraf sensori dari optikus ya. Jadi ada kiasma optik yang ini memproses informasi visual dari retina menjadi titik di mana saraf optik dari kedua mata bertemu ya. Kemudian traktus optik yang menghubungkan kiasma optik dengan nukleus geniculat lateral. Jadi bisa dilihat di sini sebetulnya kan kalau dilihat dari traktusnya atau salurannya kan sangat jelas sekali ya. Jadi bola mata kita dua itu ada pertemuan di titik ya, titik namanya optik kiasma ini. Jadi jangan sampai antara apa yang dilihat mata kiri beda dengan dilihat mata kanan. Jadi ditemukan di titik ini yang untuk menyetarakan persepsi ya. Jadi jangan sampai ada perbedaan. Kemudian nukleus geniculat lateral ya, di posterior talamus yang berbentuk seperti jamur berunsur 6 lapis ya. Jadi ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 ada 6 lapis ya, yang bentuknya kalau dianalogikannya seperti jamur seperti itu. Yang 4 lapisan superior berasal dari akson CLP ya, untuk menangkap resolusi spasial dan persepsi warna. Jadi yang berkaitan dengan spasial dan persepsi warna itu adalah 4 lapisan superior sel B. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya sel P. Kemudian yang kedua adalah sel M ya, yang dia itu lebih sensitif dalam mendeteksi gerakan ya. Jadi bisa dikatakan kalau buta warna ya, yang tidak mampu membedakan warna, atau ya meskipun buta warna itu ada yang sifatnya full ya, atau yang sifatnya dia hanya bagian warna tertentu saja yang dia tidak bisa melihat. Tapi ini mutlak memang tidak boleh ya. Kenapa? Karena memang mata kita itu harus tidak mengalami buta warna. Karena kita tahu buta warna itu kan sifatnya dia secara genetik ya, tentunya bukan hal yang memang tidak kita inginkan. Bukan hal yang kita ingin bukan hal yang sesuatu yang kita buat-buat seperti itu ya. Kemudian akson-akson yang berasal dari bagian kontralateral mata berakhir di lapisan 1, 4, dan 6. Serabut saraf ipsilateral menginovasi lapisan 2, 3, dan 5 ya. Silakan disesuaikan dengan gambar. Kemudian optik radiasi. Jadi optik radiasi ini serabut saraf bermialin yang menghubungkan nukleus geniculat lateral dengan korteks visual primer di lobus occipital ya. Kemudian visual cortex dikelilingi oleh saraf asosiasi visual V1 sampai V5
yang menginterpretasikan informasi visual sehingga otak dapat mengenali apa yang sedang dilihat ya. Kemudian saraf 3 ini nervus oculomotorius ya, atau saraf oculomotorius. Ini kalau di gambar bisa dilihat, ini bagian otak secara menyeluruh ya. Jadi disinilah letak dari okulomotor ya. Kemudian kalau secara jelas, jadi di sini bisa dilihat ya, oculomotor nerve atau saraf okulomotor ini memang berkaitan dengan organ mata kita ya, menjadi bagian dalam sistem indera penglihatan. Jadi bisa dikatakan bahwa saraf 3 ini merupakan jenis gabungan sensoris dan motoris yang membawa informasi indera otot dari otot mata yang terinervasi ke otak ya. Jadi apa yang dilihat oleh mata itu sekiranya langsung dibawa ke otak untuk diterjemahkan ya, maksud dari apa yang kita lihat. Kemudian saraf motorik berasal dari otak tengah yang membawa impuls ke seluruh otot bola mata, otot yang membuka kelopak mata dan ke otot polos tertentu pada mata. Jadi ini nantinya akan memberikan pasokan saraf ke otot-otot sekitar mata, termasuk otot kelopak mata bagian atas yang akan membuat kelopak mata bisa bergerak ya, otot ekstraokular dan otot pupil yang akan menyebabkan pupil itu kapan membesar dan kapan mengecil. Yang keempat saraf trochlearis ya. Jadi saraf trochlearis ini berkaitan dengan okulomotor ya. Dia merupakan saraf gabungan, sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dari saraf kranial ya. Jadi dia bersifat motorik dan yang berasal dari langi-langi tengah otak yang membawa impuls ke otot oblik superior bola mata. Kemudian serabut sensorik dari spindle atau serabut otot memberikan informasi indera dari otot oblik superior ke otak ya. Jadi memang dia berdekatan dengan okulomotor ini kan ya, masih berkaitan juga dengan bagian dari sistem indera penglihatan ya, dari organ bola mata kita. Saraf yang kelima adalah trigeminus ya. Jadi trigeminus itu saraf kranial terbesar ya, ini trigeminal, dan merupakan saraf gabungan. Jadi beberapa bagian dari saraf sensorik ya. Jadi bisa dikatakan sebagai pembentuk pada wajah ya, dan rongga nasal serta rongga oral ya. Jadi ada ophthalmic, ada maksilar, ada mandibular ya. Bisa lihat di sini ada ophthalmic, ada maksilar, ada mandibular ya. Jadi untuk ophthalmic ini membawa informasi dari kelopak mata, bola mata ya, kelenjar air mata, sisi hidung, rongga nasal dan kulit dahi serta kepala. Sedangkan maksilar itu membawa informasi dari kulit wajah, rongga oral ya, yang terdiri dari gigi atas, gusi dan bibir dan palatum. Kemudian mandibular membawa informasi dari gigi bawah, gusi, bibir ya, kulit rahang dan area temporal kulit kepala. Jadi ini yang lebih dominan untuk area wajah kita ya, yang tentunya berkaitan dengan ophthalmic, maksilar dan mandibular ya. Kemudian saraf ke-6 ini adalah abdusen ya, nih abdusen. Beberapa bagian besar itu terdiri dari saraf motorik ya. Jadi berasal dari nukleus pada pons, masih ingat ya, bagian pons di sistem saraf pusat kita yang menginervasi otot rectus lateral mata ke pons yang nantinya akan berfungsi untuk pergerakan otot mata saat mata melotot atau melirik ya. Kemudian saraf ke-7 atau facialis ya. Jadi ini juga saraf gabungan ya, facialis ya. Menerima rangsang dari bagian anterior lidah untuk diproses ke otak sebagai sensasi rasa ya. Kemudian yang motorik, ini yang sensorik, yang motorik itu berada di nuklei pons, mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah, kelenjar air mata dan kelenjar saliva. Kemudian saraf masih ke-7 ini ya. Jadi kalau misalkan terjadi kelainan ya dalam saraf ke-7 ini yang kita kenal dengan istilah Bell palsy ya. Jadi ini bisa menyebabkan kefatalan karena salah satu wajah itu akan mengalami terkulai ya. Jadi seperti tidak ada kemampuan kita untuk mengendalikan wajah kita di sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Kemudian
mulut pun tidak bisa bersiul ya, dahi tidak bisa mengkerut, mulut miring ke salah satu sisi wajah ya, dan kelopak mata tidak bisa menutup. Ini menjadi karakteristik kalau bagian dari saraf tujuh atau fasial ini mengalami gangguan. Saraf ke-8 ini adalah vestibulocochleari ya, yang berkaitan dengan sistem indera pendengaran ya. Jadi ada dua ya yang masuk ke dalam saraf vestibulocochleari ini yang bersifat gabungan ya, sensori dan motorik ya. Kalau yang sensori ini bisa dilihat dia sifatnya untuk sistem vestibular ya, mengendalikan keseimbangan, membawa informasi yang saling berkaitan dengan equilibrium dan orientasi kepala terhadap ruang yang diperoleh dari reseptor sensorik pada telinga dalam. Kemudian sensori koklea menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara, memberikan informasi dari reseptor untuk indera pendengaran dalam organ kortik telinga ke nuklei koklear pada medula, lalu ke kolikuli inferior bagian medial nuklei genikulasi pada talamus, dan kemudian ke area auditori pada lobus temporal. Jadi kalau misalkan terjadi masalah ya dalam saraf ke-8 ini akan mengakibatkan tinnitus, telinga berdengung, tuli, pusing, vertigo, dan muntah ya. Begitu. Kemudian saraf ke-9 ya. Jadi mungkin ada ralat ya, kalau 8 Romawinya kurang ini. Jadi maksudnya saraf ke-8 ini ya, mungkin bisa diedit sendiri tadi. Saraf ke-9 9 itu glossopharyngeal ya. Jadi merupakan saraf gabungan juga ya, sensorik dan motorik ya. Kalau yang sensorik itu menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Saraf ini juga berperan untuk merasakan sensasi di lidah bagian belakang ya. Motorik mengatur pergerakan otot stylofaryngeus yang memungkinkan tenggorokan untuk melebar dan memendek. Area hipoglossal ya. Kemudian saraf ke-10 atau vagus ya, saraf gabungan. Ini bertugas memasuk saraf ke laring di mana tempat terdapatnya pita suara dan trachea ya, serta kerongkongan, paru-paru, jantung, usus halus, dan usus besar. Kemudian bertanggung jawab untuk membawa informasi sensorik dari telinga, lidah, faring, dan laring ke otot. Kemudian kalau sampai ada gangguan ya dalam saraf vagus ini, tentunya akan mempengaruhi suara yang bisa menjadi serak atau parau, hidung, pita suara juga bisa mengalami gangguan berbicara dan menelan menjadi pahit. Nah, ini kalau terjadi dalam saraf ke-10. Saraf ke-11 atau aksesorius ya, ini juga saraf gabungan yang memiliki peran dalam mengontrol otot yang digunakan untuk gerakan kepala ya. Jadi disinilah letak dari saraf aksesorius ya, di bagian belakang tepat kepala kita. Kalau terjadi kerusakan akan membuat otot leher dan otot punggung melemah. Akibatnya tulang belikat akan menonjol jika bahu dinaikkan atau diangkat karena tulang belikat sendiri tidak bisa terangkat. Ya, jadi kalau ini terjadi gangguan, tentunya bahu atau bagian punggung kita itu akan mengalami gangguan. Saraf yang terakhir adalah saraf hipoglossus ya. Jadi saraf ini juga saraf gabungan yang berfungsi atau berperan dalam pergerakan lidah ya, neuron motorik yang berawal dari medula dan suplek otot lidah. Kemudian neuron sensorik ya, yang membawa informasi dari spindle otot di lidah. Oke, itu untuk saraf ke-12 saraf yang memang dilibatkan dalam sistem persarafan perifer ya. Jadi ini menjadi poin pentingnya. Bagian-bagian saraf tersebut tentunya mempunyai fungsi yang berbeda-beda, meskipun ada beberapa yang memang saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, yang mendekati untuk satu sistem indera yang sama, misalkan sama-sama penciuman, sama-sama pendengaran, atau sama-sama penglihatan. Oke, sekarang kita masuk ke saraf yang kedua, yaitu saraf otonom ya. Jadi saraf otonom ini kebalikannya dengan sistem saraf sebelumnya ya, yang itu dipengaruhi oleh kesadaran, sedangkan kalau saraf otonom itu kebalikannya. Jadi di sini bekerja dengan perintah tanpa disadari dan bertindak secara otomatis ya. Jadi paling banyak memang dilibatkan dalam pengaturan keseimbangan tubuh. Di struktur jaringan yang dikontrol oleh sistem saraf otonom yaitu seperti jantung, pembuluh darah, iris mata, organ torakalis, abdominalis, dan kelenjar tubuh. Tentunya ini merupakan
bagian-bagian yang ada dalam tubuh kita yang tidak bisa kita kendalikan, dan itu memang harus ada yang mengkontrol, yaitu saraf otonom ya, supaya tetap bergerak secara aktif ya, melakukan aktivitasnya sehingga tubuh kita tidak mengalami gangguan dalam metabolisme. Terdiri dari sistem saraf simpatik, saraf parasimpatik ya. Jadi memang kalau untuk bagian-bagiannya bisa dipaparkan di sini bahwasanya saraf simpatik itu berada di pangkal sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang ya. Saraf simpatik umumnya berfungsi mempercepat kerja organ-organ tubuh. Sedangkan yang parasimpatik itu kebalikannya ya. Jadi saraf yang memanjang dari sumsum tulang lanjutan yang dia itu berfungsi untuk memperlambat kerja organ-organ tubuh. Jadi kalau yang satunya itu mempercepat, satunya memperlambat. Nah, ini contohnya. Kalau untuk yang parasimpatik misalkan di sini menyempitkan pupil, sedangkan simpatiknya memperbesar pupil ya. Kemudian kalau parasimpatiknya memacu produksi saliva, satunya menghambat produksi saliva. Parasimpatik memperlambat denyut jantung, satunya meningkatkan kerja jantung. Satunya menyempitkan bronkus, satunya memperbesar bronkus, dan seterusnya. Jadi semua adalah kerja yang bersifat saling melengkapi sebetulnya ya. Ketika satunya menyempit, satunya membesar. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kapan saat pupil itu menyempit, itu parasimpatik yang bekerja. Kapan pupil itu membesar, itu simpatik yang bekerja. Begitu pula dengan yang lain-lainnya ya, seperti memacu sekresi lambung, seperti mensimulasi sekresi empedu, merangsang kerja usus, kontraksi kandung kemih. Jadi tentunya tidak selama-lamanya sekresi lambung terus-teruskan, tidak selamanya mensimulasi sekresi empedu terus-teruskan. Jadi ada kalanya memang diperlambat dengan adanya saraf simpatik. Baik, itu ya yang berkaitan dengan saraf perifer. Tentunya ini bukan penjelasan yang sudah menyeluruh, apalagi ini berupa video rekaman. Jadi memang ada beberapa yang kayak saya cut ya. Yang penting kalian mendapatkan apa yang sudah menjadi kewajiban saya untuk menjelaskan. Untuk lain-lainnya silahkan kalian pelajari secara mandiri ya. Jadi kurang lebihnya itu untuk penjelasan dari sistem saraf perifer. Semoga bisa memberikan tambahan informasi untuk kalian belajar aneurisma ya. Jadi untuk sesi video ini yang menjadi pengganti perkuliahan kita yang sempat kosong itu, harapannya bisa memberikan semacam tambahan untuk kalian bisa belajar secara mandiri. Baik, itu saja yang untuk penjelasan perifer. Sebagai bukti kalian mengikuti perkuliahan saya, jadi silahkan Anda menuliskan nama di kolom komentar di YouTube ini. Kemudian silahkan Anda ambil satu saja penjelasan yang menurut Anda pahami ya. Jadi tuliskan saja, saya tidak menarget harus seberapa banyak. Misalkan saya ingin menjelaskan sensorik, silakan tulis saja di situ apa itu sensorik ya, kemudian apa itu motorik, dan seterusnya. Pokoknya terserah, itu sebagai bukti saja kalau kalian mengikuti perkuliahan saya. Baik, itu ya dari saya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.